Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo, dengan fasilitator Ibu Dr. Randa Siti Andariah MPD dan pengajar praktek Bapak Edi Sujiono SPD. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata budaya positif. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif di SDN 2 Tulung. Latar belakang. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid, untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu faktor yang dapat diciptakan untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman, aman, bahagia, dan menyenangkan adalah dengan penanaman budaya positif. Melalui penanaman budaya positif, maka hal-hal baik otomatis akan dimunculkan dalam setiap kegiatan maupun perkataan semua warga sekolah. Budaya positif dapat diciptakan mulai dari lingkup terkecil, yaitu kelas. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan murid, maka semua warga kelas akan bersama-sama mengupayakan untuk melaksanakannya dengan baik. Tentunya menjadi awal baik untuk penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, mewujudkan keberanian murid untuk mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Yang keempat, semua warga sekolah mampu memahami konsep-konsep budaya positif dan mampu menerapkannya. Tolok ukur. Siswa mampu membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar tanpa paksaan. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas secara terus-menerus, berkelanjutan, dan konsisten. Tumbuhnya budaya positif di sekolah. Tindakan yang dilakukan antara lain: yang pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah. Memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah terkait keyakinan menuju budaya positif melalui seminar. Dan terakhir, menerapkan budaya positif di sekolah secara berkelanjutan dan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan semua tenaga kependidikan untuk menjadi teladan, yaitu role model dalam penerapan budaya positif di sekolah. Orang tua atau wali murid dalam hal penerapan budaya positif di rumah dan lingkungan masyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi murid. Murid yang berkolaborasi dengan guru membuat keyakinan kelas serta secara konsisten menerapkan budaya positif.
sarana dan prasarana di sekolah. Dokumentasi aksi nyata. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SDN 27. Bu, gampang untuk manfaat kajian ya untuk murid-murid melakukan lanjutan. Insya Allah mungkin jam 9 teman-teman diperkepalakan selama Magang aksi nyata modul 1.4 dari program guru tunggal ini. Selamat, semangat ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Masih semangat? Masih. Aku semangat. Terima kasih semangatnya hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu keyakinan atau aturan-aturan yang kita yakini bersama dan kita laksanakan bersama-sama di dalam kelas, khususnya kelas 5 kita, kelas 5 ini. Nanti Bu Sati punya satu kertas berwarna, gitu. Masing-masing nanti mendapatkan satu, terus tulis satu aturan yang kalian inginkan dilaksanakan di dalam kelas kita. Siap? Sudah mengerti? Ada yang ditanyakan? Bingung betul? Nanti sudah paham ya? Tulis satu keyakinan aturan yang ingin kalian laksanakan bersama-sama di dalam kelas di sini. Nanti kalau sudah selesai
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 20, yang terhormat Bapak Ibu Guru TK SDN 20, sejenak marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara seminar penerapan budaya positif menuju sekolah ramah anak oleh Ibu Susanti SPD dengan tanpa ada halangan satu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN 20, ketiga doa, dan keempat penutup dilanjutkan dengan seminar. Marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan pembukaan umum kita bersama-sama. Al-Fatihah. Dilanjutkan oleh acara kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 20 kepada Bapak Bagio SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in sabatul la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang terhormat pun Ibu Pendidik TK Dharma 3 Tulung, Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN 2 Tulung yang saya hormati pula, marilah pertama kita mengucapkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang cerah, indah dan barokah ini kita dapat bertemu kembali bersilaturahim dalam rangka seminar penerapan budaya positif menuju sekolah ramah anak ini dalam tentang adab sopan santun, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam pandangan kita, yaitu Pancasila. Makanya seorang pendidik harus mulai tergerak, selalu tergerak, bergerak, dan akhirnya menggerakkan ya rekan sejawat maupun anak-anak lingkungan sekolah. Dengan demikian ya tantangan global tentang karakter bangsa ini segera teratasi. Kemudian catatan kedua, ya saya mohon
Bapak dan Ibu untuk ikut dalam guru penggerak. Silahkan Bapak Ibu mengikuti guru penggerak pada angkatan-angkatan yang akan datang. Insya Allah sudah tahu ada pendaftaran tentang guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini muncullah di SDN 20 ini yang sedikandi Arjuna pendidik yang hebat yang mengikuti guru penggerak, dan akhirnya sekolah kita akan eksis, akan jaya, akan disenangi oleh masyarakat kita dengan keberhasilan yang kita harapkan. Itu saja sekilas yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN 2 dilanjutkan acara ketiga, yaitu doa kepada Bapak Kepala Dewan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dunia wa ala kulli amrin shalihat lillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya, yaitu penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan seminar penerapan budaya positif menuju sekolah ramah anak oleh Ibu Susan SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Tulung, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK dan Wanita 3 Kudulung, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari TK dan SDN 2 Tulung. Sebelumnya mohon izin saya berdiri di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan bermaksud saya menggurui atau merasa lebih pintar daripada panjenengan, tetapi di sini kita bersifatnya kolaborasi, belajar bersama. Jadi kita saling sharing. Karena apa? Saya mendapatkan materi ini dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, dan mendapat tugas untuk mengimbaskan kepada teman-teman guru di sekolah, sehingga saya mengadakan kegiatan pada hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru memenuhi undangan yang telah saya berikan kemarin. Semoga kehadiran
Di sini saya akan menyampaikan penerapan budaya positif menuju sekolah ramah anak. Budaya positif atau ekosistem positif, sebenarnya kita setiap hari itu sudah melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang baik, dari sholat duha, membaca juz amma, terus sholat berjamaah. Itu nanti muaranya adalah budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup kehidupan. Seorang petani itu pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang mana kalau petani itu menanam padi, misalnya petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Kita pun sebagai seorang pendidik juga sama terhadap anak didik. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak didik untuk menjadi sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi kita membersamai mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita hanya bisa menuntun dan menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita. Tujuan dari pematerian hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar yang muaranya siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini sebagai pertanyaan pemantik yang pertama, Bapak Ibu. Kalau nanti dijawab ya, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak pembahasannya? Setuju. Alasannya apa? Terima kasih ya. Ini pendapat saya. Menurut saya hukuman itu perlu atau tidaknya, setuju atau tidaknya itu relatif, karena karakter anak itu juga berbeda-beda. Tidak semuanya perlakuannya juga sama. Misalkan kalau anak itu bandel atau keras, mungkin kalau hanya sekedar diberikan arahan dan lain-lain, itu pasti dia akan sudah punya sifat atau karakter yang memberontak. Nah itu menurut saya kalau ada anak yang seperti itu ada hukumannya, tapi juga disesuaikan dengan batas usia. Jangan disamakan, kalau siswa SMA ya mungkin sedikit keras, tapi kalau SD ya hukumannya sedikit fun aja. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Arif. Pak Arif menjawab setuju dengan alasannya seperti itu ya. Kita simpan dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju nggak betul? Bu Naning nih. Setuju. Karena mungkin dengan membaca, anak-anak yang mulainya belum bisa membaca, dia bisa belajar dengan membaca dengan hukuman tersebut.
dia susah untuk membaca, ya makanya diberi hukuman seperti itu dia akan lebih lagi disiplin untuk membaca. Terima kasih Bu Naning. Berarti Bu Naning setuju dengan hukuman yang positif. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini monggo saking Bu Guru TK. Apa Bu sudah? Setuju Bu Guru? Setuju. Oh, setuju. Ya, sampun meningkatkan kedisiplinan anak dan memberi semangat supaya belajarnya lebih meningkat lagi. Matur suwun Bu Sukar, terima kasih. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau tadi Bu Sukar menjawab setuju karena bisa meningkatkan motivasi anak untuk lebih berprestasi. Kita simpan dulu. Itu dulu saya juga seperti itu, Bu. Setuju, pokoknya setuju. Untuk topik bahasan pagi hari ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 4. Keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia. 5. Restitusi. 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi teori kontrol. Jadi ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Loh, kadang kok muridnya malu Bu? Itu karena mereka terbuka. Sebenarnya guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi belum tentu yang penguatan seperti penghargaan dan pemberian hukuman itu efektif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang kita merasa kita sudah jadi guru, kita memaksa. Sebenarnya itu belum benar. Perubahan paradigma, stimulus respon menuju ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Itu kalau dulu itu namanya stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin ini terjadi pada kita waktu dulu kita sebagai peserta didik atau sebagai murid, kita manut dengan gurunya. Kalau sekarang itu teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Jadi kita memandang siswa itu mempunyai pandangan atau karakter yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka sesuai dengan keinginan kita. Kalau dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, jadi nanti dapat mendapat hukuman. Tetapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kadang anak yang salah itu tidak harus kita beri hukuman, tetapi kita cari penyebabnya dulu. Kita cari solusinya bersama-sama. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kontrol itu terdiri hanya pada diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita bujuk tidak mau, biasanya dipaksa. Itu kalau dulu. Kalau menghafalkan perkalian gak iso dijejer. Sekarang itu menurut teori kontrol bahwa kita adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau anak ini, kalau ini menghafal tidak bisa, berarti kita cari solusinya bagaimana.
kita kolaborasi. Kalau dulu model berpikir menang kalah, kalau sekarang model berpikir menang-menang. Jadi setiap anak itu punya kemampuan, keistimewaan masing-masing, tidak bisa dipandang sebagai kalah. Ini disiplin positif itu berawal dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ada 4 komponen yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari sinilah muncul makna disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari diri sendiri. Makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi berasal dari kemauan dalam diri kita, bukan karena orang lain. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ini memunculkan namanya teori motivasi. Teori motivasi itu ada 2 macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik berarti motivasi karena adanya pengaruh luar atau orang lain. Itu yang pertama misalkan untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang yang imbalannya ora budal. Kalau motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Itu dia untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita menyadari bahwa aku bapak ibu guru, aku guru. Jadi guru itu katanya digugu dan ditiru, menjadi teladan. Berarti bagaimana saya bisa menjadi teladan bagi anak didik saya tanpa harus beneran dihukum naik kaset, atau biar nanti saya mendapat hadiah dari Pak Bang karena budalku jam 6:30. Jadi ini disiplin diri itu, disiplin positif itu memunculkan dari diri sendiri dulu. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi guru itu ada 5 posisinya. Nanti kita berada di posisi yang mana? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, yang nomor 1 sampai 4 itu kalau guru sebagai posisi kontrolnya 1 sampai 4 itu pada anak akan menciptakan motivasi ekstrinsiknya. Kalau sebagai manajer nanti itu akan menciptakan motivasi intrinsik. Jadi anak itu disiplin bukan karena takut dihukum atau akan mendapat imbalan, tetapi dia sudah sadar bahwa itu kebutuhan mereka. Terus dari manajer itu menghasilkan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, nanti saya jelaskan lebih detail. Terus yang keempat, menurut Dr. William Glasser, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu adanya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Gimana gini? Bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Arti asalnya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi
apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kalau kita tidak patuh terus nanti dapat hukuman. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Monggo kalih dipun sami dipun rujuk boten napa-napa. Niki wonten namung petaan gitu ya petak. Lha nggih namung bening Bu. Monggo kalih dipun sami santai mawon. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu sama dengan nilai yang baik yang diterima oleh masyarakat umum, seperti itu. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan menurut Dr. Glaser tadi. Terus yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbentuk sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini khususnya guru kelas 1 dan kelas 4 itu sudah ngelontok karena sudah digodok di Sarangan kemarin. Kalau saya belum, jadi ini kita juga sama-sama belajar. Profil pelajar Pancasila dan 6, yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah murid yang kita harapkan. Murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Ada juga motivasi eksternal dan internal tadi. Kalau eksternal menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau internal itu dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau yang biar tidak mendapat hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah saya nanti dihukum? Nah, seperti itu. Itu masih eksternal. Nah, ini Pak Hari biasanya merdeka belajar ini. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi urasa dikokon tetapi awake dhewe iso ngatur awake dhewe, itu merdeka. Ini harus begini, manuk-manuk iso cocok Ibu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara yang kita ambil sekarang kurikulumnya merdeka. Jadi tumbuhannya dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini tadi hubungannya dengan pertanyaan pemantik tadi. Dihukum oleh penghargaan. Wong di penghargaan kok menghukum toh? Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ternyata Bu, kalau memberi penghargaan itu ternyata tidak selamanya baik. Jadi kenapa? Dampaknya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan membuka
Assalamualaikum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini biasanya yang mendapat penghargaan itu yang anak yang baik-baik. Nah, itu biasanya yang tidak baik tidak pernah mendapat penghargaan. Dia akan marry, terus pegel. Nah, itu ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Nek gak diwehi hadiah terus ora budal. Nah, ternyata penghargaan itu juga tidak selamanya baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Mergo nek ora diwehi hadiah ngene wis ora duwe kreatif wis ngene ora diwehi hadiah. Nah, terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi hanya karena iming-iming penghargaan. Jadi menurut ini materi yang saya dapatkan ini, kita itu memberikannya dalam bentuk apresiasi. Namanya saja beda. Bentuk program kebajikannya yang namanya apresiasi. Jadi apresiasi itu tidak hanya diberikan kepada yang baik saja, tetapi itu berlaku kepada semua atau bergantian. Misalkan dalam satu kelas, kalau kelas yang menonjol di sini ya, misalkan Latif di kelas matematikanya pintar. Nah, Pak Hadi memberi apresiasinya ke Latif tentang matematikanya. Lah Apri matematikanya tidak bisa, tapi seragam. Lah itu bukan penghargaan tetapi apresiasinya karena dia seragam. Ya, betul Pak Hadi, sampun terus. Cocok berarti. Ini ternyata pakarnya sudah melaksanakan loh. Saya baru menyampaikan. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, dan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya yang menonjol saja. Terus secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi prosesnya yang kita hargai, bukan hanya hasilnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi karena ada teman yang menolong, diberi apresiasi. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini nilai kebajikannya, rasa empati, kepedulian, rasa tanggung jawab, itu yang dinilai. Jadi bukan hanya hasilnya. Nah, ini tentang sekarang hukuman dan konsekuensi. Nah, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Monggo nanti kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu tindakan gurunya. Ini hukuman atau konsekuensi? Napa Pak Hari? Hukuman atau konsekuensi? Pak Hari konsekuensi. Bu Nari pesan-pesan napa? Hukuman. Nanti sing betul ndi? Kok hadiah ambil sendiri. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Napa Pak Bang, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ini saya tampung jawabannya, nanti kita cocokkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Yuni, konsekuensi. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Lili, hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Linda, hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan
konsekuensi ini PJOK ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Pak Ari? Konsekuensi atau hukuman. Nah, kita koreksi dulu. Nomor 1 hukuman, 2 hukuman. Yang ketiga, push up karena tidak memakai masker itu hukuman. Lari karena terlambat itu hukuman. Mencatat karena terlambat itu juga hukuman. Kalau mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu juga konsekuensi. Kalau murid mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam hukuman. Kalau yang PJOK karena lari, karena hubungannya dengan PJOK ternyata konsekuensi, Pak. Kan itu sama. 2 sama yang terakhir kan sama. 2 sama yang terakhir itu yang di sini kan hanya ya. Makanya saya bisa hukuman bisa. Iya, ya betul. Kita termurid itu dari awal bagaimana? Iya. Kalau yang bawah itu karena pelajaran PJOK itu kan sesuai dengan paknya, jadi itu merupakan konsekuensi. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi itu apa terjadi? Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalkan tadi temannya numpahkan tidak sengaja numpahkan air di kertas karena tidak sengaja, terus dia mengganti. Itu konsekuensinya dari menumpahkan. Terus kalau dihukum itu kan tidak sesuai dengan kesalahan anak, itu namanya hukuman. Terus hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Baru ya. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau setelah dihukum dia malah biasanya dia akan membenci disiplin. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan, adanya respon dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman, kalau konsekuensi yang baik. Dari hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dari konsekuensi menimbulkan marah, dari hukuman itu menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Nah, ini apa itu restitusi? Saya mendapatkan kata-kata restitusi itu juga baru ikut guru penggerak itu Bapak Ibu. Jadi ini menurut saya hal yang baru bagi saya. Jadi kita belajar bersama-sama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi urutannya itu hukuman, konsekuensi, yang terakhir restitusi. Jadi restitusi ini wis ora tidak menghukum dan di bawahnya konsekuensi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebagai contoh, misalkan anak terlambat, itu tidak dihukum untuk lari atau mencatat tadi, tetapi kita tanya, kita kolaboratif, proses kolaboratif, kita ajak bicara anaknya. Kenapa kok terlambat? Alasannya apa? Terus
Terus kamu tahu terlambat itu baik atau betul. Terus nanti ke depan bagaimana cara mengatasi agar kalian tidak terlambat. Itu adalah proses restitusi. Nah ini, jadi ada 3 tingkatan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu identitas gagal, jadi menghukum itu tidak boleh. Kalau menurut sini, jadi sesuatu hukuman, apalagi yang bersifat fisik, tidak sesuai, misalkan tidak mengerjakan PR terus dihukum lari atau membersihkan WC, itu tidak baik. Jadi tidak sesuai dengan kesalahannya, itu namanya hukuman. Kalau identitas sukses itu yang untuk menciptakan disiplin itu dari konsekuensi dan restitusi. Yang diharapkan adalah restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapat penguatan. Jadi dia tidak merasa sakit hati karena disuruh ngusek WC. Nah itu karena restitusi. Masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, nah itu peraturannya. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral. Kalau restitusi itu bersifat positif, membangun anak untuk menciptakan disiplin dari diri sendiri. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan dengan anak dan guru itu tetap baik. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dari mencari solusi bersama-sama. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak mengucilkan anak, tetapi anak hanya kita cari solusinya baik-baik. Terus ini tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu contohnya di kelas 5 ada, kemarin saya sudah buat keyakinan kelas 5. Itu dibuat bersama-sama dari guru dan murid. Seperti ini, kalau ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bu Naning kok pakai helm, pakai naik sepeda motor? Menjaga keamanan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter itu pada saat COVID? Kira-kira apa Pak Hani? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya, kita ngikuti aturan pemerintah tentang apa? Untuk menghindari serangan dari COVID-19. Jadi selaku lembaga kita juga harus mengikuti aturan dari pemerintah. Itu saja yang saya bisa jawab. Berarti yang mengikuti peraturan buatan dan selamat. Pak Hari intrinsik ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau apapun? Kenapa kok kita harus tepat waktu? Iya, itu karena untuk menjaga harga diri. Untuk 9.000 untuk mendukung motivasi
motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi tidak hanya kita mengikuti peraturan, tetapi itu tergerak dari dalam diri. Oh, ben selamat, gawe masker ben sehat, terus patuh tepat waktu ya, biar karena itu tugas saya, itu tanggung jawab saya. Harga diri no, Pak Guru, budale jam 8. Nah, itu jadi itu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Nah, ini dari peraturan kelas terus nanti diambil menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas dilaksanakan bersama-sama antara guru dan murid dalam masing-masing kelas akan menciptakan lingkungan positif di sekolah yang setiap hari dilaksanakan akan menjadi budaya positif. Nah, ini bedanya antara keyakinan kelas yang mana merupakan keyakinan kelas, jadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau keyakinan kelas itu sama-sama dilaksanakan antara guru dan murid di dalam kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu kemarin dari aturan-aturan yang anak inginkan kelas 5 itu ada jujur, menjaga kebersihan, suka menolong, saling menghormati dan menghargai. Terus apa itu? Hemat, ada 6. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang sama. Manusia itu kebutuhan dasarnya yang pertama bertahan hidup. Ini hubungannya dengan sandang, pangan, papan. Terus kasih sayang dan rasa diterima, itu saling menghargai, menghormati, anak merasa disapa, terus salam, salim, nah itu kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, anak diberi kesempatan untuk berbicara, mengeluarkan ide. Terus kesenangan itu bisa belajar sambil bermain dengan model-model permainan. Biasanya kelas TK, kelas 1, kelas 2 itu biar anak tidak bosan. Kalau kelas atas ya sebagian karena materinya banyak. Terus yang kelima itu kebebasan. Jadi anak itu juga merasa ingin bebas. Lah kita wadahi kebebasannya, tidak bebas tetapi merdeka tadi. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitas gagal, menghindari hukuman. Kalau yang sebagai teman dan pemantau itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau sebagai manajer itu menghargai diri sendiri. Jadi disiplin intrinsik tadi, motivasi intrinsik.
Sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Kalau kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini gurunya gulai penghukum ini. Terus hasilnya itu anak memberontak, menyalahkan orang lain, kadang berbohong dan gak diseneni. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau gurunya tukang nesu-nesu, biasanya muridnya ya ora tek ngajeni. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi lah. Makanya guru jangan marah-marah. Dampak pada murid itu biasanya mengulangi kesalahan, tidak jerah tapi kadang malah jarak. Guruku bener suwe, gitu. Itu sebagai guru penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya gurunya itu bersifat kalem, datar, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu kok gitu, padahal ibu sudah membantu kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Gurunya stres, itu muridnya bagaimana? Terus anak hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya, tetapi dia merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, itu guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi seperti membela muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu hasilnya murid menjadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau ke guru lain nanti biasanya tidak nurut. Kalau tidak guru itu, karena guru itu yang bisa membantu. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Terus nanti dampaknya murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau pemantau itu gurunya menghitung dan mengukur, jadi berdasarkan data. Apa peraturannya? Kamu tahu nggak peraturannya? Seperti itu. Terus hasilnya murid menyesuaikan diri bila diawasi, kalau ada gurunya saja. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu dari guru yang pemantau. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau tidak disanksi atau tidak mendapat hadiah, dia akan tidak melakukan. Nah, inilah yang diharapkan. Posisi yang terakhir, guru sebagai manajer bagi anak, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Terus menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terus dampaknya murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi yang terbaik yang diharapkan guru itu sebagai manajer, tetapi tidak mustahil kita juga sebagai pemantau atau kadang teman, itu juga bisa. Ini tidak usah lanjut. Segitiga restitusi. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah kalau anak melanggar, itu menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas, yang terakhir validasi kebutuhan. Jadi kalau ada anak misalnya terlambat, nilai apa yang telah kita sepakati? Disiplin bu, kamu ingin menjadi orang seperti apa?
kamu kenapa kok terlambat, itu menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, terlambat itu wajar, tetapi bagaimana kita mengatasinya agar tidak terlambat. Terus validasi kebutuhannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, nanti kita cari solusinya bersama. Itu segitiga restitusi. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Guru berkat untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak merasa bersalah, tetapi bagaimana nih? Tidak merasa rendah diri, tetapi dia tahu salahnya di mana. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Terus validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Itu validasi. Terus menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Misalkan jam 7 masuk Bu. Nilai-nilai apa? Kedisiplinan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif, jadi tidak berontak. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi tadi kita sebagai guru pada posisi pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Jadi kita tidak sekaligus menyalahkan anak, tetapi kita mencari alasan, terus mencari alasan anak melakukan kesalahan itu dan mencari solusi bersama-sama. Refleksi. Sudah, ini meh hampir selesai. Refleksi. Nah, ini Bapak Ibu, kita refleksi bersama kegiatan pada hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini tadi, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, terus pemantau, manajer yang terakhir itu. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Monggo refleksi, saya persilahkan. Monggo Pak. Refleksi kegiatan Ya, untuk refleksi kegiatan seminar pada siang hari ini, ya secara global saja, ya sesuai dengan tema seminar hari ini, yaitu sekolah ramah anak, gitu. Sesuai dengan
kita terapkan kepada anak-anak tentunya yaitu kita harus merefleksi atau memberikan contoh-contoh yang terbaik terlebih dahulu kepada anak-anak didik kita, yaitu dimulai dari teman atau anggota dari kita semua, khususnya di lembaga. Jadi sebelum menerapkan kepada anak-anak, tentunya kita harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak, tentunya dengan sekolah ramah anak. Contohnya salam, senyum, sapa, sopan, santun, tentunya mengimbas kepada anak-anak didik kita semua. Lebih mudah karena pepatah Jawa kaca kita ninggal nolong lanjaran gitu. Kalau otomatis kalau bapak ibu itu sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah sekolah ramah anak, otomatis kita mendidik anak itu lebih mudah gitu, lebih mudah menurut apa yang sesuai dengan program pemerintah yang kita laksanakan, yang sudah mulai kita laksanakan mulai kurikulum Merdeka kemarin, yaitu mulai dari kelas 1-4. Otomatis untuk yang kelas yang lainnya lambat laun juga adaptasi mengikutinya. Lanjutnya untuk seminar pada siang hari ini sangat-sangat membantu untuk demi kemajuan, yaitu mendidik anak didik kita untuk kedepannya yang lebih baik, untuk mensukseskan yaitu program pemerintah, yaitu yang Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Dan untuk selanjutnya dalam memberikan hukuman dan lainnya sebagainya, kita harus menyesuaikan kemampuan anak. Biasanya anak itu tahu-tahu diri gitu. Contohnya minta cukup sendiri kadang. Saya minta pusat aja Pak 10 kali atau 15 kali, ya silahkan, tetapi besok lagi jangan diulangi lagi ya, terlambat. Contohnya ternyata besok alhamdulillah sudah tidak mengulangi lagi. Biasanya anak itu ada yang tanggung jawab, ada yang tidak tanggung jawab. Diatasi seperti ini biasanya tidak mempan, ganti atau istilahnya tidak hukuman gitu, pembelajaran untuk yang lebih baik lagi anak itu, untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Itu aja refleksi untuk siang hari ini. Untuk sementara itu aja, ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih Pak Hari atas refleksi semua kegiatan pada hari ini. Ya, intinya kita sebagai pendidik, kita tahu bagaimana anak didik kita, karakternya masing-masing. Jadi kita tahu bagaimana memberi, menyadarkan. Ya tadi Pak, pembelajaran mencari solusi itu ternyata istilahnya restitusi gitu ya. Jadi kita tidak semata-mata menghukum, tetapi kita cari solusi bersama-sama, itu restitusi. Ada lagi yang mau memberi refleksi, monggo Pak Bah mungkin. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja untuk refleksi ini, ya kita perlu memperbaiki pembelajaran yang selama ini yang serasa kurang. Jadi pembelajaran yang kurang itu perlu kita perbaiki, dan sebagai guru kita ya jangan sering-sering menyalahkan anak. Jadi kalau misalnya pelajaran anak tidak paham, ya kita perlu introspeksi diri, apakah metode yang kita sampaikan sudah sesuai, dan apakah anak-anak ini sudah butuh dalam pembelajaran itu. Dan sekali lagi ya, kita harus sebagai contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita, karena ada pepatah guru kencing berdiri, maupun kencing berlari. Itu jadi
marilah kita menjadi sosok teladan dari anak-anak kita ke hal-hal yang baik. Itu saja, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua dan akhirnya guru SDN Dua Tulung dan Bapak Ibu Guru Dekat Dharma Wanita Tiga Tulung juga segera ikut menjadi guru penggerak. Itu saja, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas refleksinya. Ini mungkin kita sama-sama belajar, semoga menjadi pendidik yang benar-benar bisa menjadi teladan bagi murid kita. Jadi kita tanamkan pada diri kita, awali dengan disiplin diri pada diri kita sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Kalau ilmunya ini yang bermanfaat, yang baik, monggo kita ambil, kita kerjakan sama-sama. Kalau mungkin ada kurangnya dari pribadi saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.